Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini bertemakan Bendahara yang Tidak Jujur. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati terbitan BPK Gunung Mulia. Manajer keuangan itu dipecat karena menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Langsung ia berpikir, sekarang ini mencari lowongan pekerjaan sangat sulit. Oleh sebab itu, aku harus membaiki orang-orang yang bisa memberi pekerjaan padaku. Cepat-cepat ia memeriksa arsip utang piutang perusahaan dan langsung menghubungi orang-orang yang berutang dan katanya, "Aku tolong kamu, utangmu 100 juta, tetapi aku jadikan 50 juta saja." Kepada yang lain ia berkata, "Utangmu 100 miliar, tetapi aku jadikan 80 miliar saja." Manajer keuangan itu mula-mula merugikan perusahaan dengan melakukan pengeluaran yang tidak sah, dan sekarang ia merugikan perusahaan dengan mengubah surat-surat utang. Ini jelas tindakan korupsi, bahkan 2 kali tindak korupsi. Namun apa yang terjadi? Manajer keuangan itu malah dipuji. Yang betul saja. Betul. Yang memuji itu adalah Yesus. Oleh sebab itu, perumpamaan yang berjudul Bendahara yang Tidak Jujur di Lukas 16 ayat 1-9 membingungkan kita. Kok orang korupsi dipuji? Memahami sebuah perumpamaan memang sulit. Perumpamaan itu ditulis sekitar 60 tahun setelah diceritakan pertama kalinya. Perumpamaan ini diturunkan dalam bentuk lisan dan kemudian tulisan oleh banyak orang dari beberapa generasi. Apa yang diterima oleh Lukas bukanlah sebuah laporan utuh, melainkan sejumlah laporan tentang banyak perbuatan dan cerita Yesus dari waktu dan tempat yang berbeda. Lalu semua itu dirangkai oleh penulis Injil. Ada kemungkinan perikop perumpamaan ini berakhir dengan ayat 8 yang berbunyi, "Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Menurut Alkitab kita, perikop ini berakhir dengan ayat 9. Namun sebenarnya dalam Alkitab bahasa aslinya tidak ada pembagian perikop. Siapakah yang memuji bendahara yang tidak jujur ini? Tertulis Tuhan itu. Siapakah Tuhan itu? Dalam Alkitab bahasa aslinya tertulis Ho Kurios. Naskah yang kuno memang tidak mengenal huruf kapital, sehingga Ho Kurios bisa berarti Tuhan atau Tuhan. Lalu siapakah yang dimaksud dalam ayat tadi? Kemungkinan pertama adalah majikan itu. Hal ini tampak dari peralihan subjek-objek antara ayat 8 dan ayat 9. Karena di ayat 9 terdapat subjek aku dan objek kamu. Kemungkinan kedua adalah Tuhan Yesus. Hal itu tampak dari analogi dengan Lukas pasal 18 ayat 6 yang memakai subjek Ho Kurios di dalam tubuh perumpamaan. Lagi pula dalam Injil Lukas terdapat 18 kali penyebutan
ho kurios untuk Yesus. Di samping itu, Yesus memang sering mengidentikan diri dengan pelaku di dalam perumpamaannya. Kemungkinan mana yang benar, majikan ataukah Yesus? Dua-dua mungkin, dan dua-duanya benar. Sebab dengan cerita ini Yesus memang menghargai pelaku yang tidak jujur ini. Akibatnya timbullah kebingungan kita. Kita bingung bahwa orang yang sebenarnya dicela di sini malah dipuji. Kebingungan ini disebabkan karena kita menganggap cerita ini seperti cerita pendek. Padahal ini cerita perumpamaan. Memang ada persamaan antara cerita pendek dan perumpamaan. Kedua ragam sastra ini adalah kisah yang memberi kesan tunggal yang dominan. Namun perbedaannya juga ada. Dalam cerita pendek, tiap detail punya fungsi. Sedangkan dalam cerita perumpamaan, detail diabaikan. Sebab yang berfungsi dalam perumpamaan hanya satu perkara, yakni maksud utama cerita. Maksud utama perumpamaan ini bukanlah menceritakan ketidakjujuran bendahara tadi, melainkan menceritakan kegesitan dan kesigapannya. Bayangkan, hanya dalam hitungan jam, bahkan mungkin hitungan menit, bendahara itu mampu menemukan solusi atas krisis yang baru menimpanya, yaitu bahwa ia kehilangan pekerjaan. Ia cepat berpikir dan pola pikirnya antisipatif. Ia memperhitungkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Lalu ia melakukan tindakan. Ia bukan meratapi keadaan atau mempersalahkan pihak ini dan itu, melainkan langsung melangkah. Ia mempunyai sense of crisis. Sikap bendahara yang sigap dan tanggap inilah yang menjadi pokok pikiran perumpamaan ini. Lalu dalam konteks apa sikap dan tanggap ini dikemukakan? Ayat 9 dan beberapa ayat lainnya yang menyusul memberikan kesan bahwa konteksnya adalah uang dan harta. Namun kesan itu patut dipertanyakan, sebab tampaknya Yesus menceritakan perumpamaan ini dalam rangka mempersiapkan para rasul menghadapi berbagai krisis nanti setelah kebangkitan dan kenaikannya. Yang sebenarnya juga membingungkan adalah mengapa ayat 9 sampai dengan 13 dirangkai pada perumpamaan ini. Demikian juga ayat 14 sampai dengan 17 dan lebih lagi ayat 18. Agaknya ini adalah laporan tentang perbuatan dan cerita Yesus dari waktu dan tempat yang berbeda. Kembali ke perumpamaan ini, yang dijadikan teladan oleh Yesus bukanlah kelicikan dan kecurangan bendahara itu, melainkan kegesitan dan kesigapannya. Mungkin kita masih menggumam, ya, tetapi mengapa pelakunya bendahara yang korup? Bendahara yang jujur juga banyak yang sigap. Wah, kalau begitu, kita belum sigap menangkap tulisan ini. Bukankah tadi sudah dijelaskan bahwa berbagai detail dalam perumpamaan tidaklah penting, sebab yang penting hanya satu, yakni maksud utamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami berlaku jujur dimanapun kami ditempatkan di dalam hidup ini. Amin. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami
beraksi membawa cinta ilahi.